Halo teman-teman semua, alhamdulillah ya kita bisa berkumpul di Arum. Terima kasih Kak Yongki nih atas kesempatannya untuk bisa berbagi sama teman-teman semua yang di sini. Oke, kita mulai ya. Ini materinya. Jadi materi saya bagi 3 ya. Gerakan pramuka, kondisi saat ini, dan apa yang harus dilakukan. Utamanya pramuka pemimpin Indonesia. Oke, pertama kali saya harus sampaikan ini dan memang menjadi sebuah kewajiban moral saya untuk kita sama-sama kuat terkait fondasinya. Nah, ini ada 2 gambar. Yang pertama adalah tujuan gerakan pramuka. Tujuan gerakan pramuka, karakter, kecakapan, kebangsaan. Ini harus teman-teman paku dalam diri bahwa tujuannya ini. Di samping narasi-narasi yang ada di ADRT maupun di undang-undang gitu ya. Tapi kata kuncinya adalah 3 ini. Karakter, kecakapan, kebangsaan. Dari sisi agama, dari sisi kita sebagai makhluk yang beragama, makhluk yang punya agama pastinya, ini disclaimer ya, dari saya sendiri, saya memahaminya dengan iman, ilmu, amal. Maksudnya apa Kak? Maksudnya adalah yang pertama iman. Nah, iman itu adalah pengejawantahannya kalau di sini adalah karakter. Trisatya dan rasa dhamma. Kemudian ilmu. Ilmu itu teman-teman bisa dapatkan di kecakapan, baik TKU maupun TKK. Kemudian amal. Amalnya adalah kebangsaan. Bagaimana kita nasionalismenya muncul sehingga kita bisa menyumbangkan hal yang terbaik untuk bangsa kita, Indonesia, NKRI. Nah, kemudian yang kedua, di gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama saya pengen kurung dulu teman-teman semua bagaimana menjadi pemimpin di gerakan pramuka dengan gaya pramuka atau di luar manapun dengan gaya pramuka. Nah, sebenarnya konsepnya udah bagus, tempat kita berlatih. Sangat bagus dan sangat-sangat direkomendasikan. Ini ada 3 bina. Bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Bina diri, fokusnya kepada kita. Sama halnya dengan iman, ilmu, dan amal. Yaitu kita harus melakukan peningkatan iman, peningkatan ilmu, dan peningkatan amal untuk kita pribadi. Kemudian bina satuan. Bina satuan ini saya lebih fokuskan kepada yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu sistem Among. Ing Ngarso Tulodo, berdiri di depan jadi panutan, di tengah memberikan kemauan, Ing Madio Mangun Karso, dan Tuturi Handayani, di belakang memberikan motivasi. Nah, itu juga style dari sebuah kepemimpinan yang disampaikan, dilatih di gerakan pramuka. Itu. Nah, sehingga untuk bina satuan, kita akan punya adik-adik. Kita akan mengeluarkan bagaimana brotherhood system, kakak dan adik. Nah, ini adalah ciri khas gaya kepemimpinan di pramuka. Kemudian terakhir adalah bina masyarakat. Bina masyarakat, teman-teman bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi penyuluh, bisa pelopor, peneliti. Nah, hal-hal inilah yang teman-teman bisa lakukan perannya sebagai pemimpin di masa depan atau pemimpin di masa ini. Oleh karena itu, gaya yang pramuka sudah jelas semuanya. Oke, mungkin itu untuk penjelasan kita supaya nggak kemana-mana dulu. Kita ngomongin ke gaya kepemimpinan atau kayak gimana, tapi kita lebih mendapatkan dulu apa yang dilatih di gerakan pramuka. Putih Rabro, Putih Kwokkum, Putih Kemon Jiwit,เราเรียกเขาว่า เชี่ยเอ้ย พระเจ้า ติดค่ะ ติดแค่ไหน ก็ วันละ 7-8 ชั่วโมง เราใครซื้อโทรศัพท์ให้ พ่อค่ะ เกมมันสนุก เวลาเราอยู่กับมันแล้วมันมีความสุข แม่เอ้ยเหี้ย แม่บอกว่าผมเปลี่ยนไปมาก ผ
หนูผิดเหรอที่หนูเป็นแบบนี้ทำไมเขาต้องเกลียดเราด้วยหนูเกลียดมันทำให้หนูเกลียดตัวเอง ใครทำให้หนูเปลี่ยนความคิด ป้า แล้วหนูอะโอ๊ยเอามายายก็บอกให้เอามา พ่อ พ่อพาหนูไปเที่ยว พาไปทะเล เราไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของแม่เลย อะไรวะ เป็นห่วงแม่สงสารแม่ ป้าพาหนูไปบริจาคของให้เด็กกำพร้า มันทำให้หนูรู้สึกมีค่า ใช่ มันไม่ใช่โลกที่เราเคยอยู่ ไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเป็น เราต้องหยุด เราต้องมี DQ ความฉลาดทางดิจิทัล เราต้องมีเครือข่ายป้องกันภัยไซเบอร์ เราต้องบอกลูกหลานของพวกเราว่า สิ่งเหล่านี้ มันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง มันไม่มีสิทธิ์ที่จะมากำหนดชีวิตเรา มันไม่ใช่พระเจ้า และเราจะช่วยกัน ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย Oke, kita lanjut ya. Kita akan bicara tentang kondisi saat ini. Ini saya baru berbagi dengan teman-teman dari Bekasi yang membahasakan tentang disrupsi. Apa sih disrupsi? Dan ini memang lagi hits dengan kondisi saat ini. Selain revolusi industri 4.0, tapi ada disrupsi. Nah, disrupsi ini adalah sebuah inovasi yang menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Nah, inilah kondisi saat ini terjadi. Bahwanya ada percepatan perubahan dan akhirnya menggantikan hal-hal yang lama dengan hal-hal yang baru. Seperti sekarang yang kejadian dalam pandemi ini, akhirnya ada school from home, ada work from home yang dulu mungkin nggak bisa dilakukan, tapi dengan perkembangan zaman ini bisa dilakukan dan sekarang sedang terjadi, dan ini bisa banget jadi pembelajaran buat teman-teman semua. Kemudian itu ada link YouTube ya, yang saya kasih itu sih saya sangat rekomendasikan karena itu akan melihat dunia sekarang kayak gimana, apalagi definisi handphone
definisi internet yang akhirnya salah dan akhirnya banyak yang terjerumus. Mudah-mudahan teman-teman dapat poinnya di link YouTube itu. Kemudian di gambar kedua, nah ini saya lebih punya proyeksi atau punya ilustrasi terkait kita akan menyambut 2045. Teman-teman tahu sendiri 2045 kita akan 100 tahun kemerdekaan, dan di manakah posisi kita? Apakah kita hanya diam dan mendiamkan atau kita ambil peran? Nah, ini yang terpenting teman-teman semua. Teman-teman tahu ilustrasinya dari gambar itu. Kalian ada di umur berapa dan akan berperan seperti apa. Kemudian di sini ada 12 skill yang paling dicari, teman-teman bisa lihat semua. Kemudian ada quotes-nya dari Pak Menteri kita, Nadiem Makarim, bahwa gelar tidak menjamin kompetensi, kelulusan juga tidak menjamin kesiapan berkarya, akreditasi tidak menjamin mutu, masuk kelas tidak menjamin belajar. Dan yang terakhir adalah keterampilan hadapi revolusi industri 4.0. Nah, saya lebih memesankan kepada teman-teman semua untuk pramuka pemimpin Indonesia harus kita sesuaikan dengan zaman. Yang utamanya adalah yang menang di setiap masa adalah orang-orang yang dapat adaptasi. Oleh karena itu sangat penting kita untuk ngomongin kondisi saat ini. Bagaimana kondisi saat ini dan akhirnya pemimpin seperti apa yang dibutuhkan. Ya mungkin itu teman-teman, saya lebih suka nanti di pertanyaan sih ya, kita ulas lebih banyak lagi. Terima kasih. แม่คะหนูอยากไปสโตนเฮนจ์ค่ะนี่แล้วเราจะไปกันยังไงดีอะนี่ถ้าเกิดลูกอยากไปจริงๆเนี่ยต้องช่วยแม่หาเงินนะค่ะใครจะช่วยคุณแม่คิดวิธีหาเงินบ้างนี่เป็นโอกาสที่ดีที่ฉันจะได้สอนเขาให้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆด้วยตัวเอง ก็คือของที่เราขายนะครับ ฉันคอยมองดูเขาอยู่ห่างๆและหวังว่าพวกเขาจะทำได้ นี่ดีไหมอ่ะแน่ใจนะซื้อไหมคะอ๋อพี่คิดออกแล้วดูหน่อยนี่เอาอันนี้ ฉันอยากรู้ว่าเขาจะแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยเจอได้ดีแค่ไหน ได้ครับแล้วสวัสดีค่ะ จะคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความแตกต่างได้อย่างไร สวัสดีค่ะ ให้ดูตัวละครกันนะคะ ตัวนี้ชื่อลิลลี่ค่ะ ส่วนตัวนี้ชื่อกับแก๊บ เราลองพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยดีไหมลูก จะได้ขายของได้ทั่วโลกเลย ทักษะภาษาของเขาจะดีเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่า และเขาจะทำงานร่วมกับคนอื่นๆได้ไหม I can sing
25 years old, don't worry. Any mistake is an income, is a wonderful revenue for you. So I told myself and told my young people, before 20 years old, be a good student. When you do entrepreneur, just learn some experience. Before 30 years old, follow somebody. Go to a small company. Normally in a big company, it is good to learn processing. You are a part of a big machine. But when you go to a small company, you learn the passion, you learn the dreams. You learn how to do a lot of things at one time. So before 30 years old, it's not which company you go, it's which boss you follow. It's very important. A good boss teaches you differently. And from 30 to 40 years old, you have to think very clearly when you're working for yourself. If you really want to be an entrepreneur. When you're 40 to 50 years old, you have to do all the things that you are good at. Don't try to jump into the new area. It's too late. You may be successful, but the rate of dying is too big. So 40 to 50, think about how can focus on things that you are good at. But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So when you are over 60 years old, spend time for yourself. On the beach, sunshine, right? It's too late for you to change normally. But this is my advice to the young people. 25 years old, make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand up. Enjoy it. 25 years old, enjoy the show, enjoy the show. I did not have a rich father. Tried 3 times for university. All failed. I applied for Harvard for 10 times. All failed. They don't even want to see me. For the last time, I went to the Teachers College, which was considered the 3rd or 4th class of my city. So I applied jobs for 30 times, got rejected. It was so difficult at that time. I was so frustrated because I taught in the university. My pay was $10 a month because I could not find a good job. In 1994, discussed that I'm going to do something called internet. And 23 of them against it. They said, this is a stupid idea. We have never heard about internet. And you know nothing about computer. And I never thought I was smart. Nobody believed that I could be successful because everybody say, well, this guy think differently, think crazily. They think about something that never worked. I tried to borrow $3,000 from the banks. It took me 3 months, but I still cannot get it. We talked to over 30 or 40 venture capitalists. Everybody said, no, forget it. A lot of people said Alibaba is a terrible model. As I said, I believe it. I think this thing could be big. I never thought it would be that big like today. But I believe that something is waiting for me there. And I have to work hard to prove myself. That was the tough experience. So we gathered $50,000 from 18 founders. We started. For the first 3 years, we did not have even $1 revenue from our business. It was not easy. Why it keeps going ahead, going forward? Because I received lots of email of thanks from the customer. They say, this is such a great thing. We cannot pay you, but this thing helped us. If you keep on helping us, one day you will be successful. And I believe this. Little by little, we build up our business. Little by little, we build up our ecosystem of the infrastructure. And now after 16 years, we have an Alibaba group, we have a Tmall group, we have a Taobao group, we have Alipay. And people said, you are so smart. How could you make a company like that? Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. The difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. They always try to solve the problems of the others. When you're optimistic, it's always opportunity.
people same here today. Jeff, where's the opportunity? I don't have a job. I don't have this. I don't have that. We are at the best time of this century. The best assets you have is that you are young. Don't complain. Let the other people complain. The opportunity always lies where people complain. Think about how you can make things different. Is there anything I can do that make the difference? And then when you think about this, start to do it. I saw a lot of people, young people, have fantastic ideas every evening. But in the morning, they go to the office same again. Being an entrepreneur, you have to do the things before the other people do. You have to wake up before the other people wake up. You have to be more brave than the others. Use instinct. Everything you do is to the need of the customer. To everybody, to any person, tomorrow is new. Make the move. Make the action. Whether investors believe it this or not, whether your friends believe it or not, whether your parents believe it or not, that's not important. You believe it. Your team believe it. And work day and night on this. That's how the things happens. Make enough mistakes. You fall, you stand up. Any mistake is an income, is a wonderful revenue. Don't worry about the money. Money follow the people. People should follow the dreams. If you have a dream, just to go ahead. I think nobody can conquer the world. We only can serve the world. Either work for the others or work for yourself. And I choose the way working for myself. Working for myself, that means working for the society. If you really want to work for yourself, think about the others. Because only when the other people are successful, when the other people are happy, Oke, ini bagian terakhir teman-teman untuk kita sama-sama menjawab judul dari diskusi kita, Pramuka Pemimpin Indonesia. Ini saya ada 2 link YouTube. Yang pertama tentang iklan Thailand Inspirasi Keluarga. Teman-teman lihat bagaimana mereka dilatih untuk menjadi pemimpin dulu dengan zamannya. Nah, kita lihat. Kemudian yang kedua, Jack Ma. Jack Ma, siapa yang tidak mengenal Jack Ma? Alibaba. Semua dialah yang paling top ya di masa ini karena adaptasinya yang dulunya diketawain. Coba lihat, baca, denger, semuanya pesannya ada di situ. Kemudian yang terakhir teman-teman, untuk menjadi pramuka pemimpin Indonesia saat ini kita membutuhkan komunitas dan kolaborasi. Kita udah nggak bisa lagi eksklusif dengan kondisi saat ini karena semua borderless dengan teknologi. Artinya kita harus kolaborasi. Saling ingat mengingatkan, kuat menguatkan. Itulah pesan dari saya tuh dari dulu. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, saya selain di Pramuka, saya pun mengembangkan latihan bina diri saya di sebuah komunitas yang memang non politik pastinya, dan isinya kakak-kakaknya keren-keren semua. Dan ini sekarang saya sedang jalani. Dan sedang ada inisiasi juga nih hari ini dan besok. Nah, nanti bisa nih dikepo-kepoin di IG saya, apa sih inisiasinya. Tapi pada intinya, di gambar yang terakhir yang saya share, di komunitas saya lebih menekankan pesannya adalah 3 kata, berdaya, berkarya, dan bermakna. Nah, ini sangat penting teman-teman semua untuk kita mau menjadi pemimpin Indonesia. Berdaya, kita akhirnya punya kekuatan. Berkarya, kita punya karya, kita punya hasil yang kita lakukan. Bermakna adalah lebih kepada filosofi kita berjuang seperti apa. Nah, di Pramuka udah ada nih dasarnya, kecakapan, karakter, dan kebangsaan. Nah, tinggal bagaimana kita menghasilkan, menerapkan, mempraktekkan, dan mencontohkan kepada adik-adik, teman-teman kita semua, dan mungkin senior-senior kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Oke, pertanyaan pertama dari KPT Alawiyah. Halo KPT, salam kenal ya. Dari yang narasumber jelaskan, saya izin bertanya apa ya kondisi saat ini ya kak. Oke. Melihat dari video pertama yang kakak kirim juga tanpa disadari, gadget sudah menjadi pokok utama yang begitu penting. Di tengah pandemi yang terjadi sekarang, apakah menurut narasumber sistem online berjalan dengan baik pelaksanaannya? Semua pekerjaan yang biasa dilakukan ke online menggunakan gadget sehingga waktu saat ini lebih bersama menggunakan gadget. Bukan. Oke, jadi gini teman-teman, inilah yang saya maksud tadi dengan disrupsi. Dan disrupsi ini tidak bisa dihindarkan, tapi bisa kita atasi bersama. Terkait sistem online yang sekarang ini memaksa kita untuk bisa mendapatkan hal yang efektif di online, baik dari sisi pekerjaan, baik dari sisi sekolah dan lain-lain. Nah, terkait pelaksanaannya makin lama kan makin kita adaptasi ya. Kita akan lama-lama nih ke depan kan mungkin ini yang tadi saya sempat ada diskusi tuh di komunitas saya bahwa ternyata hati-hati ya sama doa gitu. Kenapa? Dulu ada anak sekolah bilang, gimana ya kalau semuanya tanggal merah? Nah, ternyata benar, semuanya tanggal merah. Semuanya jadi di sekolah diliburkan semuanya. Nah, akhirnya terjadilah kondisi sekarang. Nah, menyikapi hal kayak gitu, lama-lama kan kita juga agak capek ya dengan online. Dan lama-lama kita akan belajar bagaimana membagi waktu dengan online dan tidak. Saya yakin dan percaya orang Indonesia itu optimis semua dan konsisten. Nah, kalau konsisten, disiplin, akhirnya terjalin, akhirnya tahu mana, kapan, dan waktunya kita akan berhenti online atau enggak. Jadi kalau bagi saya, sistem online sekarang sudah mulai baik pelaksanaannya karena semua orang punya kelasnya masing-masing nih, kayak sekarang ya, punya inisiatif masing-masing. Kemudian dari sisi pelayanan apa-apa semua sudah dialihkan lain-lain gitu. Jadi tinggal bagaimana kita di unit-unit terkecil kita, yaitu keluarga, untuk bisa memberikan waktu untuk keluarga dan lain-lain. Dan saya yakin itu pasti akan ada momennya. Thank you. Oke, lanjut ya. Pertanyaan kedua, Sri Wahyuni. Halo, Kak Sri. Pernah dengar ungkapan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang terpimpin yang baik, atau seorang pemimpin sejati juga orang yang mudah dipimpin. Mohon dijelaskan dalam pramuka seperti apa. Terima kasih, materinya luar biasa, berdaya, berkarya, bermakna. Ya, thank you. Ya, pokoknya gini-gini, kita tuh sama semua pokoknya. Di organisasi yang sama, di gerakan sama, pendidikannya sama, tinggal kita memilih kayak gimana gitu. Nah, tentang ini ya, istilah ya, pernah dengar ya, saya sering dengarnya pada intinya sih gini ya, pemimpin yang baik itu orang yang bisa memimpin dan dipimpin gitu ya. Ya, alhamdulillah teman-teman, saya tuh ya sangat bersyukur lah ya. Saya sangat bersyukur, sesuai tadi sesi perkenalan saya 5 tahun alhamdulillah full waktu itu jadi anggota di 2008-2013, dan di 2013-nya di penghujung masa bakti untuk menuju Muspanitra saya diamanahkan melalui pleno dengan ya diskusi ya waktu itu pengajuan dan lain-lain, dan kemudian diamanahkan 5 tahun full juga alhamdulillah untuk jadi ketua DKN. Nah, itu memang benar-benar teman-teman sangat penting untuk kita mau dipimpin dulu, sehingga nanti ketika jadi pemimpin kita bisa lebih jernih ya, mendengar lebih jernih, mengetahui kebijakan ke depan atau apapun gitu. Tapi teman-teman ya yang harus tahu, menjadi pemimpin itu adalah menderita. Itu adalah sebuah kutipan yang saya sangat paham gitu. Kenapa pemimpin itu adalah menderita? Karena kita sebagai pemimpin harus lebih menderita daripada apa yang kita mimpin. Karena amanah yang disampaikan, amanah yang diberikan itu akan secara tanggung jawab secara dunia dan akhirat akan ditanya. Jadi pemimpin itu menderita, tapi sangat menarik untuk menjadi pemimpin karena akhirnya kita akan berlatih untuk memimpin diri kita sendiri dan memimpin teman-teman yang lain. Nah, itu juga saya sangat terapkan tuh buat ketika saya jadi ketua DKN ya waktu itu. Ya waktu itu ya lucu-lucuannya saya
waktu itu ada ketua harian gitu lah. Itu ala-ala doang, internal aja sih sebenarnya, tapi saya juga pengen rasanya dipimpin ya sama ketua harian atau kayak gimana, karena kan dulu dengan waktu yang kita sama-sama 24 jam, akhirnya saya waktu itu kerja juga, akhirnya saya punya gaya sendiri ya, gaya kepemimpinan sendiri dengan pembagian tugas, sehingga untuk tujuan organisasi tetap tercapai. Mungkin kayak gitu Kak dari saya. Yang ketiga, waalaikumsalam. Halo Kak Made, wah, dari Jakarta Utara, mantap. Izin bertanya Kak, bagaimana cara kita menjadi pemimpin yang disukai dan disegani di lingkungan Kak, apalagi kita sekarang hidup di zaman dimana orang udah mulai capek mendengarkan apa yang kita sampaikan. Oke, yang pertama adalah kita harus jadi solutif. Kenapa solutif? Kenapa akhirnya orang disukai dan disegani? Karena kita sebagai pemimpin atau sebagai organisasi dapat menjawab permasalahannya. Nah, itulah yang terpenting. Yang pertama kan sebagai pemimpin harus mendengar ya, apa nih kondisi saat ini, dan harapannya apa nih ke depan. Kemudian ini loh program-program saya. Nah, setelah itu baru kita realisasikan tanpa juga memikirkan kepusingan-pusingan yang terjadi. Nah, yang kedua adalah selalu mengedepankan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan pribadi, atau mengedepankan kepentingan kelompok dan lain. Makanya yang tadi saya sampaikan bahwa memimpin itu menderita ya gitu. Ketika kita sudah mendeklar bahwa kita pemimpin, ya siap-siap bahwa tubuh kamu, pikiran kamu, fisik kamu, jiwa kamu bukan hanya punya kamu sendiri, tapi kamu punya orang-orang yang perlu kamu pimpin dan perlu kamu contoh. Sebenarnya di Ki Hajar Dewantara lewat sistem Among tuh udah jelas gimana kamu bisa disukai dan disegani, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Saya selalu ya waktu itu ya berlatihnya adalah ya udah pokoknya nih yang saya akhirnya banyak belajar di Dewan Kerja Nasional adalah kita tuh udah zamannya kan kalau kolaborasi ya sekarang, makanya saling mengingatkan dan menguatkan itu penting banget. Kenapa? Akhirnya kalau di pramuka saling mengingatkan dan menguatkan itu poin yang sangat bagus dan penting. Kenapa? Karena di pramuka itu nggak cocok saling nyalahin, cari-cari kesalahan. Kenapa nggak cocok? Karena itu akan membuat karma. Nah, karmanya akan terus-terusan. Dan sampai kapan kita terus-terusan nyalahin dan nyalahin. Akhirnya nggak bisa tuh dapat. Sama halnya kayak film Monster Inc. kalau teman-teman pernah nonton. Monster Inc. waktu pertama kali yang dia tahu mendapatkan tenaga, energi untuk perusahaannya atau buat dunianya adalah dengan nakut-nakutin orang. Nah, tapi ternyata ketika kita menyenangkan orang, energinya lebih tinggi. Dan akhirnya mengubah strategi bisnisnya itu. Akhirnya pas di terakhir di Monster Inc. menjadi lelucon-lelucon gitu monsternya. Nah, itulah yang kita perlu discovery, bahwa ternyata kita memberikan semangat positif itu lebih penting daripada negatif. Gitu Kak. Thank you. Oke, lanjut ya, pertanyaan terakhir. Akhirnya ada yang nanya juga terkait 12 skill. Oh, dari Kalimantan Barat, mantap. Salam kenal Kak. Ntar, saya scroll dulu ya gambarnya tadi. Oke, 12 skill yang paling dicari tahun 2019. Tapi yang 2020 mungkin ada ya, tapi saya belum dapat nih datanya. Oke, yang pertama adalah project management. Kenapa ini sangat banyak peminatnya? Karena project management ini sangat dicari, teman-teman. Kenapa project management meningkat? Karena waktu itu pemerintah menerapkan pariwisata sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu banyak banget project-project, baik itu dari sisi festival, musik, bangunan, infrastruktur, dan lain-lain. Nah, butuh namanya project management. Nah, skill dari project management itu yang pastinya pembagian tugas, pembagian waktu, pembagian kerjaan, hitung-hitungan, dan lain-lain. Nah, ini sangat dicari. Coding siapa yang nggak tahu sih sebenarnya. Di balik aplikasi itu ada coding yang sangat rumit, dan ternyata itu yang tergunakan sama sekarang. Gojek, Bukalapak, apapun itu semua perlu namanya coding untuk bisa dapatkan aplikasinya. Makanya sebutannya ada UI dan UX. UI, user interface, UX itu user experience.
Kebetulan saya kerja dulu sempat di Bukalapak ya, bekerja dengan teman-teman UX dan UI, jadinya tahu. Kemudian lanjut ya, copywriting. Copywriting ini simpelnya adalah menulis artikel, pemberitaan lain-lain. Kenapa ini penting? Karena online news kan lagi banyak. Kemudian website atau yang lain. Nah, ini butuh namanya artikel-artikel. Ini penting. Kemudian public speaking. Public speaking sangat dari dulu sampai sekarang itu sangat penting karena kekuatan kolaborasi intinya ada di public speaking. Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dari satu ke yang lain. Kemudian lanjut SEO Google Analytics. Nah, SEO Google Analytics alhamdulillah saya punya skillnya. Jadi pada intinya SEO Google Analytics, SEO ini Search Engine Optimization. Teman-teman tahu Google? Tahu ya? Kamu searching misalnya merchandise Jakarta. Kemudian nanti ada beberapa websitenya. Nah, tahu nggak kamu ternyata untuk menjadi halaman pertama itu diperlukan namanya SEO. Nah, SEO itu apa? SEO itu adalah penentuan kata kunci. Nah, salah satunya untuk melihat peringkat ke atas itu adalah kita harus bikin artikel dengan kata kuncinya. Agak pusing ya, tapi itulah cara mekanismenya. Dan alhamdulillah itu salah satu pekerjaan saya di digital marketing sekarang. Facebook Ads sudah tahu ya, iklan yang di Facebook, Instagram, lain-lain. Karena kan Facebook itu punya Instagram, punya WhatsApp ya. Kemudian Excel knowledge. Excel ini penting karena sekarang sistematis keuangan, akuntansi semuanya lewat sistem. Nah, ini penting banget Excel itu karena dia punya coding-coding penghitungan dengan sangat cepat dan tepat. Web development ini penting banget karena sekarang di dunia digital sebuah gerakan, perusahaan, kantor atau yang lain kalau nggak punya website itu belum resmi. Nah, makanya web development itu hadir. Kemudian lanjut app development, aplikasi ya sama. Kemudian nah ini ya UX design. Nah, ini tampilan aplikasi atau tampilan website juga bisa. Kemudian social media marketing. Nah, ini juga salah satu skill saya, social media marketing, bagaimana punya ads, bagaimana bikin konten, bagaimana caption dan lain-lain. Yang terakhir ada Photoshop. Photoshop ini lebih ke desain ya, karena kan desain ini sangat penting banget. Mungkin itu dari saya. Thank you.